Bertemu kembali, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk membangun Giant Sea Wall di sepanjang pesisir Jakarta. Pramono menyebut Jakarta mendapat bagian membangun Giant Sea Wall sepanjang 19 km. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan di era pemerintahan sebelumnya, Jakarta mendapat bagian membangun Giant Sea Wall sepanjang 12 km. Namun kini bagian Jakarta ditambah 7 km sehingga total panjang Giant Sea Wall yang akan dibangun pemerintah Jakarta menjadi 19 km. Sisanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Jakarta akan menyiapkan anggaran untuk Giant Sea Wall 5 triliun rupiah per tahun. Terima kasih Mas. Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya, dapat bagian 12 kilo. Kemarin mendapat tambahan 7 kilo, sehingga total adalah 19 kilometer. Memang tidak kecil angkanya, tetapi ini kan proyek untuk long term. Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu. APBD Jakarta sekarang ini 91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa di atas 100. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih 5 triliun untuk seawall. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan mega proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa segera dikerjakan. Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa di Pantura, Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Prabowo bilang proyek Giant Sea Wall ini direncanakan Bappenas sejak 30 tahun lalu dan sempat berkali-kali tertunda. Prabowo bertekad tidak akan ada lagi penundaan. Proyek sepanjang 500 km ini diperkirakan menelan anggaran hingga 80 miliar dolar Amerika Serikat, setara lebih dari 1.290 triliun rupiah. Prabowo menargetkan proyek ini rampung dalam 15 hingga 20 tahun. Dalam waktu dekat, Presiden akan membentuk Badan Otorita Giant Sea Wall. Untuk berfoto bersama. Kepada para tamu undangan, kami mohon. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno. Perjalanan 1000 kilometer dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu. Saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow keliling dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita, Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto memperkirakan pembangunan Giant Sea Wall di Teluk Jakarta akan menelan biaya 8 hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat. Prabowo menyatakan pemerintah Jakarta akan patungan membangun tanggul raksasa di Teluk Jakarta. Keputusan, ya, tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah. Karena ini untuk DKI. Presiden Prabowo juga bilang prioritas pembangunan Giant Sea Wall mulai dari Jakarta hingga Semarang, Jawa Tengah.
Prabowo menilai naiknya ketinggian air laut di dua wilayah itu mengancam kehidupan masyarakat. Jadi Tanggul Utara DKI, kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang, prioritas kita adalah DKI Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini sesuatu yang harus kita laksanakan. Di lain pihak, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bilang pembangunan Giant Sea Wall untuk menyelamatkan masa depan jutaan masyarakat di pesisir utara Pulau Jawa. AHY menekankan Giant Sea Wall merupakan salah satu upaya pemerintah melindungi kawasan pesisir dari dampak perubahan iklim. Khusus pesisir utara Jawa, utamanya Jakarta. Sesuai arahan Bapak Presiden, pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Sea Wall, Pantura Jawa, untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan perlindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjirop, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Kita bicara pasca ibadah haji, Saudara. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta keluarga jamaah haji di tanah air tidak khawatir terhadap perang Israel dan Iran yang dikabarkan akan berdampak pada penerbangan jamaah haji. Menurutnya penerbangan kepulangan jamaah masih sesuai jadwal. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan konflik Israel-Iran tidak berdampak pada proses pemulangan jamaah. Menak menegaskan tidak ada keterlambatan pemulangan jamaah haji Indonesia akibat konflik Israel dan Iran. Israel kita nggak tahu. Israel di sini nggak ada relevansinya. Ya, tidak ada keterlambatan gara-gara Israel, nggak ada. Sebanyak 391 jamaah haji asal Kabupaten Goa dan Sopeng, Sulawesi Selatan tiba di asrama haji Sudiang, Makassar setelah sempat mengalami keterlambatan selama 5 jam. Setelah sempat alami delay atau penundaan selama hampir 5 jam, 391 jamaah haji asal Kabupaten Goa dan Sopeng akhirnya tiba di tanah air. Jamaah mengaku bersyukur bisa tiba di tanah air dengan selamat. Laporan mancanegara hadir sesaat lagi. Kotak hitam dari pesawat Boeing 787 milik Air India yang jatuh dan menewaskan 274 orang telah ditemukan.